namanya dari Pemda Jawa Barat yang mengatakan bahwa insya Allah pertemuan dengan KDM akan dibuat adalah nanti bulan Syawal tadi semua ya. Kita akan atur waktunya dan mohon kepada nanti Sekjen dari PWI Jawa Barat, kita akan membuat short presentation, ada presentasi tentang apa yang harus kita karena kalau menurut Abah adalah marilah kita satukan, rapatkan barisan Jawa Barat ini adalah karena kebetulan gubernurnya sahabat selama ini kan dulu kita hanya gubernur PKS, bupati di mana-mana PKS gitu kan tadi semua. Baru kemarin kita ini ya 64% adalah merupakan kekalahan telak dari Mbak Alwi adalah di Jawa Barat sebenarnya. Berarti ada kebangkitan budaya Jawa Barat. Nah inilah yang harus kita dukung program Kang Deddy ini semua ya. Dan dengan didukung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat siang sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat siang sahabat PWI, sahabat PBNU, sahabat NU, ya sahabat semua ormas yang ada di Nusantara yang adalah semoga panjenengan semua di hari Jumat yang mubarakah ini adalah selepasnya kita pulang sholat Jumat. Semoga semuanya adalah ada di dalam kebahagiaan. Sahabat, ada beberapa hal yang ingin Abah sampaikan berbagi dengan panjenengan semua. Yang pertama adalah tentang Abah membuka WA barusan pulang Jumat ya. Insya Allah bahwa Abah juga menghimbau kepada PWI Jawa Barat yang insya Allah yang ingin ikut nanti bersama Abah bertemu dengan KDM, Kang Deddy Mulyadi, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, adalah kita akan lakukan di bulan Syawal, ya sahabat. Sebelum pelantikan beliau, sebetulnya kita sudah sonding dengan beliau, bahwa sesungguhnya keberadaan beliau dan beliau adalah berhasil menjadi gubernur Jawa Barat, ya, dengan rating yang tertinggi, sampai 64% adalah menggambarkan adalah kebangkitan daripada Jawa Barat. Karena sahabat, Jawa Barat merupakan provinsi yang paling adalah intoleran, ya. Adalah Jawa Barat adalah merupakan basis daripada DI TII ya di Nusantara, ya. Dan merupakan sejarah kelam dari dahulu ya, yang inilah. Tetapi juga yang harus dipahami juga adalah Jawa Barat merupakan markas daripada Mbak Alwi. Ya, bahkan sekarang Majelis Rasulullah pun sudah berada di Jawa Barat. Artinya kalau Megamendung merupakan markas besar Habib Rizik, ya, dan beberapa wilayah daerah Jawa Barat adalah, maka inilah yang menyebabkan Jawa Barat intoleran, ya sahabat, dalam beragama. Maka sesungguhnya merupakan satu keniscayaan bahwa seharusnya adalah kita perjuangan Wali Songo adalah berkolaborasi dengan Kang Deddy, karena adalah bagaimana perjuangan Wali Songo yang yang senantiasa adalah dalam berjuangnya adalah para Wali Songo dulu adalah senantiasa sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW adalah senantiasa menjaga budaya yang ada. Tanpa merusak budaya yang ada, mereka menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara tanpa merusak budaya yang ada. Yang mereka rubah adalah bagaimana budaya itu adalah tetap dengan demikian, tetapi adalah dirubah akidahnya menuju kepada akidah yang lurus, ya sahabat. Maka Jawa Barat adalah merupakan provinsi yang sangat besar, ya, merupakan provinsi yang terbanyak jumlah penduduknya. Maka Jawa Barat adalah merupakan barometer tentang keberhasilan daripada Islam itu sendiri. Maka kalau seandainya dengan kemenangan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, sahabat, adalah mudah-mudahan ini adalah
kebangkitan budaya, ya, karena sesungguhnya sebagaimana di Makkah baginda Nabi Muhammad SAW pada saat berdakwah adalah tidak merubah budaya. Yang beliau rubah adalah hanya masalah akidah, tapi budaya dari masyarakatnya tidak dirubah. Demikian pula para wali songo yang dakwah di Indonesia adalah demikian. Mereka datang ke Nusantara adalah tidak merubah budaya. Maka budaya Hindu, budaya Buddha adalah seperti kisah Mahabharata, kisah Ramayana, bahkan pewayangan malah digunakan oleh para wali songo adalah untuk media berdakwah. Nah, inilah yang seharusnya adalah, karena merupakan, ya, kalau Anda mengerti tentang Sunda, mengerti tentang Jawa Barat, bahwa mengerti tentang prasejarah, bahwa sesungguhnya Jawa Barat adalah merupakan seolah-olah adalah budaya paling tua di dunia. Bahkan sekarang Anda sudah paham di di Cianjur adalah ada situs Gunung Padang yang merupakan situs yang sudah ada peradaban manusia adalah 30.000 tahun, ya, bahkan sebelum Nabi Adam ada, ya sahabat. Nah, inilah maka pertemuan dengan Kang Deddy adalah merupakan sebuah keniscayaan karena kita memiliki adalah hal yang sama. Maka pada dasarnya adalah bukan untuk apa-apa, tapi adalah untuk menyamakan barisan. Sesungguhnya adalah bagaimana kita menjaga budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa Barat tadi semua. Maka kekayaan khasanah budaya Nusantara, khususnya Jawa Barat adalah harus kembali adalah ditempatkan di tempatnya yang semula tadi semua, yang barangkali adalah selama sekian puluh tahun tercecer, ya, tadi semua, sehingga itulah yang menjadikan masyarakat adalah kemudian menjadi intoleran tadi, ya, karena pada dasarnya sahabat budaya itu untuk menyatukan, bukan untuk memecahkan tadi semua, ya. Adapun yang berkaitan dengan Ba'alwi, ya, kalau Abah, maka ada juga yang bertanya kepada Abah, Bah, bagaimana yang berkaitan dengan Ba'alwi, karena Abah sekarang udah nggak terlalu aktif, ya. Insya Allah Abah adalah, kalau menurut Abah, sampai hari ini, ya, kita hanya masih menunggu, ya. Bahkan itulah sahabat, siapa yang bertanya kemarin, Mas Dadang, ya, dari Bogor, kemana Abah tidak menyampaikan lagi pandangan-pandangannya tentang Ba'alwi, kan menurut Abah, ya, udah selesai tadi semua. Karena menurut Abah sudah selesai, dilihat dari tinjau dari aspek apapun. Bahkan hari ini belum lama di MK sahabat adalah peninjauan kembali tentang ke status kewarganegaraan adalah para Ba'alwi. Karena ternyata sekarang sudah terbukti, ya, dari hasil kemarin sidang MK itu, bahwa pada dasarnya ternyata Ba'alwi ini adalah memang tidak pernah mendaftarkan diri sebagai WNI, ya sahabat. Bahkan Abah pernah membuka, ternyata Gus Dur lah yang menolong mereka. Dulu adalah mereka itu ditulis dalam paspornya pada zaman Gus Dur itu, sebelum Gus Dur adalah WNI non pribumi tadi semua. Jadi belum WNI murni sesungguhnya. Harusnya sebenarnya adalah para Ba'alwi itu berterima kasih kepada Gus Dur. Karena Gus Dur lah yang merubah status mereka di paspor, di KTP dan lain sebagainya. Tetapi karena itulah mungkin barangkali mereka tidak tidak mengerti sejarah, sehingga kadang-kadang malah Gus Durnya yang mereka lukai gitu kan tadi semua, ya. Dan kemudian juga tentang status Robito Alawiyah, Abah sudah berkali-kali yang mendirikan Robito Alawiyah itu adalah Belanda. Yang mengesahkan Robito Alawiyah juga adalah Belanda. Jadi itulah, silakanlah, tergantung pada Anda. Kalau Abah tidak akan memaksakan. Yang percaya Ba'alwi adalah keturunan Rasulullah, silakan, itu untuk panjenengan. Tapi kalau bagi Abah pribadi sampai hari ini, ya, insya Allah Abah masih 1.000.000% adalah menolak mereka sebagai dzurriyyat Rasul, ya sahabat. Dari berbagai aspek, ya. Dari berbagai aspek sejarah, dari berbagai aspek keilmuan, ya, itu dari semuanya adalah tertolak, ya sahabat tadi semua. Bahkan Abah sudah berikan, bahkan sampai kata Abah juga yang bisa menemukan, karena semua cikal bakal tentang Ba'alwi ini adalah tentang awalnya kisah berpindahnya Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, yaitulah yang sesungguhnya diawali lah, sehingga muncullah tokoh Ubaidillah, muncullah tokoh Faqih Muqaddam. Tetapi setelah dilacak dari sejarah oleh ilmu sejarah, demikian pula dari hasil penelitian dengan kitab-kitab eksternal dari kitab-kitab bangsa Yahudi sendiri, bahwa nama itu tidak terreportasi. Ada yang bertanya, memang tadi, emang ada dalilnya katanya, bahwa keturunan seseorang itu harus ada bukunya, harus ada keterangannya.
Ini adalah menjadi masalah sahabat. Kalau seandainya yang Ba'alwi itu tidak mengaku duriat Nabi, kata Abah juga nggak ada masalah. Kalau ngaku duriat Fir'aun boleh, ngaku duriat Jokowi boleh, ngaku duriat Prabowo. Ini mengaku duriat kepada Rasulullah. Ya tentu sahabat, walaupun tidak ada tertulis undang-undang, maka secara hukum hak adami di dunia ini, di negara manapun yang mengaku duriat kepada seseorang yang sangat diagungkan, itu harus pembuktian. Jadi nggak bisa. Jadi intinya bahwa jangan samakan bahwa duriat Nabi ini dengan duriat tukang cilok, dengan duriat tukang baso, dengan duriat tukang cukur gitu kan tadi. Ya sebenarnya yang inilah yang Abah tidak mau debat lagi urusan ini. Maka kata Abah udahlah, silakan yang Anda mau mengikut Ba'alwi silahkan gitu kan tadi, silakan. Karena kembali lagi, toh semuanya kita akan mati, kan? Tadi semua nanti juga akan membuktikan tadi semua ya. Tadi semua ya. Jadi ini ya beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan pertemuan dengan Kang Deddy Mulyadi. Abah mengajak nanti para pengurus Jawa Barat, PWI Jawa Barat, yang mudah-mudahan bisa hadir bersama. Nanti jadwalnya saya akan atur dengan Ki Anom, dengan Sekjen, bahwa nanti kalau bisa ada yang mewakili dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat, supaya kita bisa hadir. Dulu sebelum pelantikan sebetulnya sudah ada wacana ingin pertemuan, tapi kata Kang Deddy, lebih baik kalau pertemuan itu, karena saya ada kontak dengan salah seorang orangnya beliau, gitu kan tadi ya. Kata beliau lebih baik setelah saya mendapatkan jabatan kedudukan setelah dilantik. Tapi kemudian setelah dilantik, kemudian masing-masing sibuk, Abah juga sibuk. Maka akhirnya adalah kemarin di awal Ramadan kita coba adalah lewat orang tersebut, kita kontak kembali, dan barusan Abah lihat di WA bahwa insya Allah kalau tiada arah melintang pertemuan dengan Kang Deddy, buat YouTuber ya yang rekan ingin ikut hadir tadi semua mereportasi itu bagus tadi semua ya. Karena Abah juga ingin menyampaikan tentang visi misi PWI di Jawa Barat adalah bagaimana adalah mempertahankan adalah selain adalah jadi bukan hanya masalah kasus Ba'alwi saja, bukan hanya masalah nasab saja sahabat Ba'alwi itu. Jadi yang pertama diantara masalah kewargaan negaraannya. Maka menurut undang-undang sebetulnya Ba'alwi itu tidak boleh ada yang menjadi pejabat di Nusantara karena mereka bukan penduduk pribumi asli. Apalagi jangan sampai ada yang mencalonkan presiden dari mereka. Tadi semua ini ya yang harus, karena sekarang sudah terbuka kemarin dari beberapa sahabat kita adalah yang mengajukan kepada mereka ya, ternyata bahwa walaupun tidak dikabulkan 100% karena masih ada istilahnya itu ada berbeda dissenting opinion atau itu. Jadi karena memang dari segi aspek adalah mungkin samalah dengan pandangan MUI, pandangan Menteri Agama, pandangan PBNU bahwa menjaga tidak ribut itu lebih utama kata mereka gitu bahasanya kan tadi semua. Nah demikian pula ya yang harus kita pahami. Jadi makanya Abah ingin mengajak bahwa bahwa sesungguhnya kita harus selamatkan Jawa Barat, karena juga ada Habib yang mengatakan Jawa Barat itu milik kami gitu kan tadi semua. Jawa Barat kan sudah diaku, Indonesia sudah diaku. Jadi menurut Abah ini bukan masalah benci dan nggak benci kepada Habib. Kita itu nggak ada kebencian sahabat. Sekali lagi tolong Abah juga kepada PWI. Ya kalau kalian menganggap Abah sebagai ketua PWI Jawa Barat, maka tolonglah kali semua bahwa kita tidak boleh ada kebencian kepada apapun. Apapun yang kita lakukan adalah kalau berkaitan dengan nasab karena ilmiah. Kalau berkaitan dengan undang-undang adalah karena undang-undang. Ya, jadi bukan karena aku benci kamu, karena bukan karena kamu itu adalah tidak sejalan dengan aku, bukan. Tidak boleh demikian ya. Karena walaupun bagaimana adalah PWI ini ada walaupun bukan Nahdlatul Ulama, bukan orang seolah-olah, tetapi orang-orangnya adalah orang Nahdlatul Ulama. Maka kaidah Nahdlatul Ulama harus dipakai oleh kita tadi semua. Tidak boleh meluruskan yang benar dengan tidak benar. Tidak boleh meluruskan yang benar adalah dengan tidak lurus tadi semua ya. Kaidah keilmuan, kaidah ilmiah harus dipakai. Tentang nasab, maka ayo ilmiah tadi semua. Dan Abah untuk di situ, kata Abah untuk urusan nasab, menurut Abah sudah selesai. Karena sampai hari ini, Robito Alawiyah tidak mampu membuktikan bahwa dia adalah Duriat Rasul. Itu selesai di situ sesungguhnya.
Adapun bagi sahabat-sahabat kita, saudara kita, karena di keluarga Abah masih ada yang percaya dengan Ba'awi, ya gak apa-apa. Memang kita ini hidup tidak bisa. Zaman Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah aja kepada keluarganya, tidak ada keluarganya yang sepakat semua beliau itu utusan Allah. Jadi kita nggak usah pusing dengan urusan itu tadi semua, ya. Walaupun sejarah akhirnya membuktikan siapa Abu Lahab, siapa Abu Jahal, gitu kan tadi semua. Ya silakan yang mau pilih jadi Abu Jahal, pilih Abu Lahab, ya silakan tadi semua ya. Kembali bahwa resikonya ditanggung oleh masing-masing. Jadi urusan nasab, bahkan Abah sudah sampai kepada tertinggi memberikan penawaran. Bahkan adalah kata Abah, siapa yang bisa membuktikan Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah, yang bisa membuktikan bahwa Ubaidillah itu anak ada Sayyid Ahmad bin Isa, silahkan kata Abah. Abah udah siapkan 200 juta bahkan plus Pelfire. Sampai hari ini masih berlaku tadi semua ya. Sampai hari ini masih berlaku. Termasuk buat Bang Kori kalau memang Anda. Nah, kalau Abah juga ada yang bertanya tentang Bang Kori, bah kenapa? Saya males nanggapin Bang Kori. Kalau dari awal pun saya udah melihat bahwa orang ini akan kembali kepada habitatnya. Ingat sahabat, segala makhluk itu punya habitat. Ya. Ada habitat jujur, ada habitat tidak jujur, ada habitat baik, ada habitat tidak baik, ada habitat bohong, ada itu semua akan orang itu akan kembali pada habitatnya. Maka tidak bisa dipaksakan tadi semua ya. Maka dari awal walaupun beliau masih berjuang dengan Kiai Imaduddin, saya tidak pernah mau dekat dengan dia dan saya tidak pernah mau kenal dengan dia. Tadi walaupun dia pernah nelpon saya tidak pernah angkat tadi semua ya. Karena secara batin saya melihat bahwa Bang Kori ini tidak akan pernah bisa berdiri dengan ilmu, dia hanya sebatas tapi walaupun begitu Abah hargai dan selamat kepada kepada Ba'awi yang sudah mendapatkan Bang Kori tadi semua. Maka silakanlah dengar walaupun dia kata saya ini adalah Umar bin Khattab lain tadi semua. Coba kalau Anda nggak usah dikasih duit dia pasti berhenti juga nanti semua. Yang tadi ya juga buat PWI juga sama, buat teman-teman di PWI, karena Bang Kori itu salah satu contoh orang yang merasa tidak ditempatkan dengan baik tadi semua. Maka kepada DPP juga tolong kepada sahabat-sahabat di PWI yang sudah berjuang dengan baik juga. Jangan dibiarkan, minimal diaku lah tadi semua. Karena akhirnya balik gigit gitu kan tadi semua. Bagi orang-orang yang itikadnya kurang kuat tadi semua, bukan karena cinta tetapi karena sesuatu ya, maka tentu pada saat sesuatu itu tidak ada maka dia akan berbalik menyerang dirimu tadi semua. Maka Abah mengajak kepada Kiai Imaduddin, kepada Gus Abbas, siapapun yang berseberangan dengan kita jangan dimusuhi. Kalau dimusuhi nanti akhirnya malah akan berbalik seperti itu, karena orang kalau sudah sakit hati maka akan berbalik. Maka Abah ingin mengajaklah kepada seluruh PWI Nusantara dimanapun berada, ayo tetap dahulukan adab dan etika tadi semua ya. Adapun yang berkaitan sekali lagi kepada Abah yang live pada siang hari ini selepas pulang sholat Jumat adalah kembali, maka yang berkaitan yang pertama dengan nasab, kata Abah sudah dianggap selesai oleh Abah, maka Abah tidak mau lagi ngomongin nasab tadi semua sampai nanti bahkan kalau seandainya kata Abah bahkan mungkin boleh yang memiliki data barangkali nanti Abah akan buat begini. Abah kan sudah siapkan 200 juta kata Abah. Nanti silakan kalian yang punya data silakan diverifikasi dengan Kiai Imad. Maka uang itu menang atau kalah tetap akan Abah lepaskan. Kalau seandainya kalian tidak mampu melawan Kiai Imad, berarti 200 juta itu milik Kiai Imad. Tapi kalau kalian bisa membuktikan, berarti 200 juta itu adalah milik kalian tadi semua ya. Jadi artinya bahwa Abah pun tidak akan walaupun ada yang membawa data dari semua ya. Pernah yang nelpon, "Bah, saya punya data, tapi saya tunggu-tunggu juga sampai hari ini tidak ada." Tadi semua. Ada lagi yang pernah nelpon, "Bah, saya siap nih, benar nggak 200 juta?" Saya bilang siap tadi semua ya. Tempat Abah semua orang tahu. Abah saya tuh udah ketahuan di mana rumahnya, di mana tinggalnya ya. Yang penting adalah tadi demi untuk kebenaran. Tadi ada yang mengatakan sombong Abah pakai banyak duit, bukan banyak duit. Karena tadi barangkali ada orang yang masih malas ya untuk berjuang baik dari pihak sini maupun pihak sini. Karena pada dasarnya adapun di pihak manapun yang bisa membuktikan, insya Allah semuanya harus kita ikuti ya sahabat. Jadi kalau ada misalnya dari pihak Ba'awi yang bisa membuktikan ternyata adalah tentang Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah dan memiliki anak Ubaidillah dan lain sebagainya, bla
yang walaupun banyak orang untuk menentukan nasab nggak perlu ada catatan, ya nggak bisa begitu, karena ini adalah nasab kepada orang mulia, bukan nasab tukang cendol tadi semua. Kan katanya tidak mungkin semua orang dicatat datanya. Iya, kalau tukang cendol. Kalau kita lihat bahkan sahabat dari mulai kelahiran baginda Nabi, semua sahabat-sahabat terdata dengan baik tadi semua. Jadi mustahil gitu kan tadi, termasuk Said Ahmad bin Isanya, termasuk adalah putranya Muhammad, Ali, Husain, terdata dengan baik kalau memang ada gitu loh tadi semua. Maka Abah satu, untuk urusan nasab kalau menurut Abah sudah selesai, sampai walaupun sejuta, mungkin kalau kiai kata kiai apa namanya Al-Pangersa, Kiai Rozak, 1000 qori dengan 100 qori, 1 qori sama saja gitu kata di semua. Karena pada dasarnya tidak ada data. Makanya tadi semua ya. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua adalah yang menyangkut apa namanya juga tentang pengesahan hukum ya sahabat. Robito Alawiyah tidak didirikan oleh negara dengan landasan Republik Indonesia, karena dia didirikan oleh Belanda, diresmikan oleh Belanda, dibuka oleh Belanda, yang menandatangani juga yang meresmikan itu adalah Belanda, Gubernur Jenderal Belanda, karena ada 1928 tadi semua ya, harus dipahami itu ya. Dan sampai hari ini berarti pengesahan itu adalah hanya berlaku adalah kepada pemerintahan Belanda tadi semua. Yang ketiganya adalah yang berkaitan dengan apa namanya mereka adalah tadi pengakuan Jawa Barat dan lain sebagainya. Makanya tadi, maka Abah mengajak kepada YouTuber, nanti kalau pertemuan ini sudah jadi, maka kalau bisa adalah silahkan di-live-kan sekalipun. Bahwa sesungguhnya adalah karena kita ingin bicara adalah tidak ada yang ditutupi, tidak boleh ada yang ditutupi. Tidak boleh ada yang dirugikan tadi semua ya. Termasuk Mbak Alwi tidak boleh dirugikan. Kalau dia benar, kita dukung dia benar tadi semua ya. Termasuk adalah juga tentang apa namanya penguasaan wilayah. Nah inilah juga sebenarnya tidak boleh adalah bangsa pribumi yang bukan pribumi apa namanya penguasaan atas nama wakaf, atas apa nama dan lain sebagainya. Ini yang harus diluruskan. Jadi kalau menurut saya berbicara tentang Robito Alawiyah bukan masalah nasab, tapi masalah hukum ya. Satu, yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah masalah tadi pengklaiman yang menurut Bang Kori adalah sesungguhnya makam itu adalah bukan dibuat oleh Ba'alwi. Ya sebenarnya kan sudah ada buktinya, orang videonya sudah ada tadi semua ya. Jadi ya sudahlah, tapi tidak usah. Kalau Abah apalagi bulan Ramadan nggak usah ribut, kata Abah juga ya. Semuanya baik-baik saja tadi semua. Abah kita buktikan saja di akhirat, kan jelas kita akan mati kok tadi semua ya. Tadi semua. Itu saja barangkali ya, buat sekali lagi bahwa Abah live ini, karena terima kasih buat apa namanya yang telah apa namanya memberikan konfirmasi. Abah tidak akan sebutkan namanya, dari Pemda Jawa Barat yang mengatakan bahwa insya Allah pertemuan dengan KDM akan dibuat adalah nanti bulan Syawal tadi semua ya. Kita akan atur waktunya dan mohon kepada nanti Sekjen dari PB apa namanya di PWI Jawa Barat, kita akan buat membuat short presentation, ada presentasi tentang apa yang harus kita apa namanya, karena kalau menurut Abah adalah marilah kita satukan, rapatkan barisan Jawa Barat ini adalah karena kebetulan gubernurnya sahabat selama ini kan dulu kita hanya gubernur PKS, bupati di mana-mana PKS gitu kan dari semua. Baru kemarin kita ini ya 64% adalah merupakan kekalahan telak dari Ba'alwi adalah di Jawa Barat sebenarnya. Berarti adalah kebangkitan budaya Jawa Barat. Nah inilah yang harus kita dukung program Kang Deddy ini semua ya. Dan dengan didukung dengan LS dengan Laskar Sabilillah yang ada di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat dan lain sebagainya ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Tapi nanti jangan ya punya anggapan bahwa kita akan ketemu dengan Kang Deddy kemudian pada saat acara halal bihalal nanti belum apa-apa adalah mengharapkan ghanimah. Nah inilah yang Abah tidak suka dari dulu. Kalau orang NU mau ketemu itu di otaknya itu udah langsung aja mikirin angpau, THR tadi semua. Ayo kita sekali-kali berjuang untuk atas nama negara, atas nama bangsa, atas nama provinsi, tadi semua. Kalaupun nanti ada rizkinya, barangkali ya, Kang Deddy sudah jadi gubernur, ya barangkali ada pinggisan kecil di dalamnya, ada sebungkus rokok, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi jadi, karena jangan sampai nanti udah pertemuan, nanti ya, dikiranya, wah kok nggak ada apa-apa. Nah inilah jangan ngabur. Makanya dari sekarang Abah udah pahit, bahwa Abah udah bilang mereka bahwa pertemuan ini adalah murni pertemuan ilmiah, bahwa kita adalah ingin membicarakan adalah Jawa Barat, menjaga Jawa Barat, menjaga budaya Jawa Barat, dan secara keseluruhan adalah menjaga budaya Nusantara dari semua ya.
Itu saja, sehat semua dimanapun berada. Tadi semua selamat hari Jumat dan selamat saum. Ayo kita mulai bersihkanlah di sini ya. Tidak bolehlah. Jadi buat apa kita benci-bencian, walaupun Abah maaf ya kata Abah juga sekarang banyak keluarga Abah masih ba'alwi. Nggak ada masalah tadi semua. Silakan saja. Walana amaluna walakum ahmalukum. Kamu punya keyakinan, silakan pertanggungjawabkan keyakinanmu pada Allah dan Rasulnya. Saya pun punya keyakinan. Saya adalah akan pertanggungjawabkan keyakinan saya pribadi kepada Allah dan Rasulnya. Tadi semua ya. Itu saja, sehat semua. Yang penting tadi tetap baik ya semuanya. Tetap baik ya. Sebagai anak bangsa tadi semua ya. Tapi ada siapa dari channelnya Gus Fuad juga yang menyampaikan tentang mereka ingin tetap mengungkit tentang keaslian, karena memang faktanya sahabat tadi karena kearoganan Ba'alwi ini dari awal tidak mau mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia. Maka kenapa kalau Anda tanya dia selalu mengatakan saya orang Yaman tadi semua ya. Inilah coba kalau orang berpikir logik dan pemerintahnya juga logik tadi semua ya, rasional gitu kan tadi, aneh orang kepada penduduk asing saja yang sudah melewati batas waktu itu mereka harus dideportasi sebenarnya gitu kan tadi. Ini terang-terangan mengaku bahwa saya adalah warga negara Yaman gitu kan tadi semua. Nah, inilah yang harus diluruskan ya, harus diluruskan. Dan tidak boleh ada gerakan-gerakan untuk untuk kekerasan dan lain sebagainya, karena semuanya tidak baik tadi semua ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan adalah tidak baik tadi semua ya. Percayalah. Kita tidak akan pernah menemukan benang merahnya dengan kemarahan, ya, dengan kemarahan, dengan kebencian, tidak akan. Tadi nggak ada gunanya. Tetapi adalah Abah masih mengajak kepada semua yang masih tadi, kepada siapapun, Kiai Alwi, Kiai Rozak, Kiai siapapun yang atau Kiai Syarifuddin dan Gus Abbas, Gus Kiai Imad dan siapapun, Gus Jajuli dimanapun, ayo cerdaskan masyarakat. Sajikanlah fakta-fakta yang ada tadi semua ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.